Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan pengerjaan tampilan undangan pernikahan. Kita akan membuat section selanjutnya, yaitu terkait comment section. Untuk kodenya bisa dicek di Notion atau juga bisa dicek di deskripsi di video yang ada di Develop Edu. Saya coba copy paste agar bisa saya tampilkan tampilan websitenya dan akan saya jelaskan juga terkait kode-kode yang telah saya siapkan di sini. Saya paste di file temp.blade.php dan pastikan semua sectionnya itu sejajar, jadi tidak di dalam section yang lain. Saya coba save, kemudian saya coba refresh untuk melihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini untuk bagian komentarnya. Nanti jika komentarnya sudah masuk gitu ya ke database akan ditampilkan di bawah sini. Tetapi karena sekarang masih kosong dan belum ada logic di controllernya, maka belum bisa dikirim. Nanti akan saya coba jelaskan di video selanjutnya terkait pengerjaan dari controller send command ini. Karena nanti akan kita buat di video selanjutnya di tahap integrasi database. Oke, saya coba jelaskan dahulu terkait comment section yang ada di sini. Tampilannya itu sama seperti yang lain, ada background yang diam di tempat, kemudian ada teks dan ada dua buah form, yaitu field nama tamu dan pesan, dan juga sebuah tombol di sini. Yang pertama itu kita buat tag sectionnya terlebih dahulu sebagai wrapper utama. Untuk kelasnya sendiri sama seperti yang lain, yaitu menggunakan webfull, H-auto, dan min screen, yang artinya lebar sectionnya itu 100%, kemudian tingginya menyerupai konten atau mengikuti konten, tetapi di sini kita set min screen, yang artinya itu tinggi minimalnya kita set seukuran dengan layar pengguna. Lalu di sini ada fax dan fax call, artinya itu komponen di dalamnya kita urutkan secara vertikal. Di sini ada item center, berarti ditempatkan secara tengah-tengah di sisi horizontalnya, jadi ada di sini. Kemudian kita set padding horizontalnya 40 pixel dan padding vertikalnya 80 pixel. Lalu kita set warna teksnya secara default, yaitu warna hitam, dengan kita set juga background fix, background cover, background no repeat, dan background center, di mana si backgroundnya itu diam di tempat dan hanya ada satu background atau satu gambar di backgroundnya. Lalu di sini ada font like, yaitu kita set teksnya itu tipis secara defaultnya. Untuk gambarnya sendiri kita gunakan file temp 01 background comments yang ini. Oke, untuk komponen pertama di dalam section ini adalah judul yang di bagian sini. Kita gunakan kelas text2xl saja, yaitu 24 pixel untuk ukuran fontnya. Selanjutnya adalah komponen form ini, ada nama, pesan, dan juga tombol. Formnya sendiri akan kita kirim ke page send comment. Nanti ini akan dibuat di video selanjutnya di bagian tahap integrasi database. Kemudian metodenya itu kita set post karena kita mengirim data. Lalu untuk kelasnya sendiri ada fax dan fax call, yang artinya kita urutkan secara vertikal seperti ini. Untuk W setengah ini merupakan lebar dari formnya, yaitu 50% dari parent. Jadi kalau saya tambahkan warna background hanya berukuran segini. Oke. Oh, maaf. Nah, lalu ada MT10, yaitu margin top. Kita set 40 pixel yang ada di sini jaraknya.
Kemudian karena kita menggunakan Laravel, kita tambahkan dulu add CSRF agar form yang kita kirim dapat diterima oleh controller kita. Karena CSRF sendiri merupakan sebuah pengaman agar data yang dikirimkan oleh user itu valid. Jadi itu data benar-benar dari website kita. Seperti itu untuk sederhananya. Lalu di sini adalah komponen label di mana kita berikan kelasnya itu teks XL saja yang artinya 20 pixel di sini. Kemudian untuk yang label for name ini, maksudnya itu adalah label ini untuk input yang memiliki ID name yang ada di sini. Ini sebetulnya opsional, tapi lebih baiknya ditambahkan seperti ini agar labelnya itu diarahkan ke komponen input yang tepat. Nah, komponen inputnya sendiri kita set ID-nya name, kemudian name-nya itu kita set name juga. Maksudnya adalah ketika nanti kita akses di controller, kita bisa menggunakan identifier name ini. Kemudian kita set tipe inputnya itu teks saja dengan maksimal karakter 50 karakter. Selanjutnya kita set placeholder nama tamu. Jadi ada placeholder di sini nama tamu. Dan kita set kelasnya menggunakan tailwind class juga. Ada P3 yaitu padding sebanyak 12 pixel antara atas, kiri, bawah, dan kanan. Jadi nanti ada padding sebanyak 12 pixel di dalam input ini. Kemudian kita set outline none. Jadi tidak ada outline bawaan di form ini. Jadi kita menghilangkan garis yang biasanya muncul di sini. Kemudian ada kelas roundedMD adalah efek lengkungan yang tercipta seperti ini. Jadi roundedMD itu merupakan border radius yang sekitar 6 pixel value-nya. Jadi tampilnya seperti ini. Lalu ada MT2 yaitu margin top sekitar 8 pixel, ada jarak di sini. Dan juga ada kelas drop shadow. Jadi ada efek bayangan yang muncul di sini. Oke. Jangan lupa juga kita set required yang artinya itu form atau field ini mandatory yang harus diisi. Karena jika kita klik kirim akan muncul informasi seperti ini karena fieldnya perlu diisi. Oke, untuk selanjutnya yang bagian komen sama kita menggunakan label juga, kita arahkan ke input yang bertipe yang memiliki ID comment, berarti yang ada di sini. Kemudian kelasnya juga sama menggunakan teks XL yaitu ukuran fontnya 20 pixel. Lalu kita tambahkan margin top sebanyak 20 pixel di sini. Oke, itu untuk labelnya. Sekarang kita lanjut ke bagian teks areanya karena pesan itu biasanya panjang, jadi kita gunakan teks area dibandingkan input biasa seperti yang ini. Jadi kita gunakan teks area, kita set ID-nya comment, untuk name-nya kita set comment. Sebenarnya untuk ID dan name bisa dibedakan namanya, tetapi saya biasanya disamakan saja untuk tidak bingung. Untuk ID ini merupakan identifier ketika ada label seperti ini. Sedangkan untuk yang name ini biasanya digunakan ketika di bagian controller si Laravel-nya. Jadi nanti diambil menggunakan identifier name. Selanjutnya itu untuk yang rows ini merupakan jumlah baris yang ada di teks area ini. Jadi kita hanya menampilkan 5 baris saja dalam satu waktu.
Jika lebih, maka akan ada scrolling seperti ini. Oke, kita set agar tidak terlalu panjang. Karakternya itu 500 karakter. Lalu untuk kelasnya sendiri sama seperti yang nama tamu, ada P3 yaitu padding 12 pixel. Kemudian tidak ada garis di sini. Lalu ada efek lengkungan juga menggunakan border radius. Kemudian di sini ada MT2 yaitu margin top sekitar 8 pixel. Ada jarak di sini. Dan selanjutnya ada tambahan kelas resize none yang artinya itu text area ini tidak bisa di resize. Kalau misalkan saya hapus lalu saya save, text areanya bisa di resize seperti ini. Tetapi untuk biasanya itu untuk UI juga tidak bisa di resize. Sebetulnya itu opsional, jadi tergantung selera. Saya biasanya tidak bisa di resize untuk text areanya. Kemudian kita tambahkan juga drop shadow agar ada efek bayangan seperti ini. Kemudian kita buat placeholder di sini yaitu pesan Anda. Jadi ketika ditambahkan teks dia hilang, tapi ketika kosong dia baru muncul. Itu namanya placeholder. Jangan lupa juga dibuatkan required. Nah, perlu diketahui jika tag input bisa kita langsung close tag seperti ini. Jadi tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi ini masih aman, tetapi untuk text area diusahakan close tag-nya itu seperti ini gitu ya. Karena jika kita set seperti ini biasanya suka error. Jadi pastikan closing tag-nya itu normal seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu tombol kirim ucapan. Kita menggunakan tag button dengan tipe submit. Kita tambahkan kelasnya itu MT10, berarti ada margin top 40 pixel yang ini, ada jarak. Kemudian kita tambahkan background develop 500 yang artinya itu warna background warna biru yang telah kita tambahkan sebelumnya. Custom color di tailwind config.js yang ada di sini. Selanjutnya wave fit yaitu ukuran lebarnya itu mengikuti konten. Lalu MX auto, margin secara horizontalnya auto, jadi secara otomatis akan berada di tengah-tengah. Kemudian ada padding secara horizontalnya itu 20 pixel dan vertikalnya 12 pixel. Jadi ada horizontalnya itu 20 pixel di sini kiri kanannya, jika vertikalnya atas bawah sini 12 pixel. Lalu ada efek lengkungan juga karena menggunakan border radius dan teks berwarna putih yang ini. Untuk font weight-nya itu normal, jadi tidak tebal tidak tipis. Lalu ada efek scale 110% yang artinya itu ada efek membesar ketika di hover seperti ini dengan transisi durasi 300 millisecond. Jadi ada efek animasinya. Kemudian kita set juga drop shadow MD yaitu agar ada efek bayangan di tombol ini. Oke, itu untuk bagian formnya. Selanjutnya itu ada di bagian item komennya. Karena belum ada datanya, nanti akan saya jelaskan di video integrasi database agar terbayang terkait tampilan dari item komen ini. Jadi nanti cukup sampai sini saja. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.